Self healing. Wah, ya. Pernah dengar ya istilah self healing? Self artinya apa? Sendiri. Healing, pengobatan. Berarti kalau digabung self healing, pengobatan diri sendiri. Ya. Jadi para ahli bersepakat mendefinisikan self healing adalah penyembuhan sendiri tanpa dibantu orang lain. Ya. Kenapa begitu? Karena ya kita ini perlu punya cara membantu diri sendiri dikala kita sedang bersedih, dikala kita sedang khawatir, cemas, takut, marah, kesel, jengkel. Ya. Bahkan disuruh juga bisa mengobati diri sendiri pada sakit fisik. Dikala demam, pilek, batuk, kan gitu ya, diare. Gak apa-apa. Kita ini diminta, apalagi ya para bunda ini, para ibu-ibu diminta untuk apa? Sepertiga seperti dokter, sepertiga seperti psikolog, sepertiga mujahadah. Kalau nanti sudah ngobatin sendiri nggak mempan, hubungi dokter betulan. Gitu juga. Self healing ini adalah ilmu dari psikologi ya. Mungkin teman-teman di sini ada teman-teman psikolog yang hadir, ya. Ada teman-teman dokter yang hadir, teman sejawat dokter. Ada, oh masya Allah, alhamdulillah dok. Ya, dan tentunya semuanya para mujahadah, ya, baik di keluarga maupun di umat, di masyarakat, ya. Nah, kemudian, ya, kalau definisi detailnya, self healing itu proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang mengganggu emosi. Ya, semua orang pasti ada luka batin, ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Ibu lebih sering luka batinnya karena anak apa karena suami, Bu? Ya Allah, kenceng banget. Itu curhatan ya. Iya, sama Bu Isa juga begitu. Kenapa? Karena kadang kita waktu pertama kali menikah usia muda, belum lagi banyak taklimnya, belum lagi banyak belajar, belum lagi ngajinya juga baru seberapa sih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Terus saja belajar. Ada salah, ada khilaf, langsung kita mohon ampun pada Allah, kemudian minta maaf pada orang yang kita terjadi konflik. Karena nggak mungkin kita berumah tangga sampai kita kayaknya punya ilmu yang mumpuni. Oh, bisa umur 70 tahun nih kan. Kalau kita mau merasa saya belum lengkap ilmunya, belum lama taklimnya, wah itu bisa sangat-sangat usia lanjut baru kita menikah. Ya, tidak apa-apa menikah saja di usia muda dengan tekad untuk terus belajar. Ya. Saya sering juga ditanya kalau para ya adik-adik misalnya mau menikah, dia cuma tanya sama Bu Isa, apa tipsnya? Pokoknya sudah bertekad berniat menikah ini lillahi ta'ala, berikutnya terus taklim, ya. Karena kita kalau udah nikah nggak belajar, pernah rasa seminggu nggak taklim teman-teman? Kayak apa rasanya? Tahu sih suami jembatan surgaku, tapi ya leher kita gitu-gitu ya, makanya seperti itu ya. Tapi juga banyak para istri bilang, Bu Isa, kenapa kita terus perempuan yang harus taklim, kenapa kita terus yang harus belajar? Ada yang berpikir begitu. Kenapa suami saya jarang taklim, kenapa suami saya nggak mau belajar? Saya mau bilang apa ya, saya mau bilang gini doang, sama. Jadi suami Bu Isa jarang juga taklim. Iya. Ini korban lapor Pak. Gini, di otak wanita itu, di otak perempuan, menurut ilmu neuroscience, maaf ya bahasanya begitu ya. Nah ini, kita belajar otak dulu ya. Nah ini dia. Pernah belajar biologi? Pernah belajar IPA? Siapa yang waktu SD-nya belajar ilmu hayat? Ketahuan umur kita, Bu. Sama. Ya, iya. Jadi kalau kita belajar otak, rupanya Allah ciptakan otak itu dua jenis, otak besar, otak kecil, kemudian terbelah kanan dan kiri. Ya. Ada program di otak bagian kiri perempuan, yaitu program tarbiyah, pendidikan. Ya, dan memang perempuan ini harus belajar. Ya. Dan otak perempuan juga ada program berkumpul. Makanya dengan mudah kita berkumpul untuk belajar.
Ini kita berkumpul. Bahkan waktu kesini pun kita ngajak yang lain kan? Yuk, berkumpul bukan itu? Berkumpul. Ya. Pada laki-laki, kalau ada laki-laki yang rajin taklim, bermajelis taklim, itu keren banget. Kalau bapak-bapak, misalnya suami, di antara suami ini, ibu-ibu, suaminya belum rajin taklim, ya, itu biasa, lazim. Mau ngomongnya gitu ya, lazim, biasa, biasa aja. Termasuk ayat itu biasa, ya biasa. Nah, kenapa? Karena di otak laki-laki, bagian kanannya ada program yang namanya bersaing. Apa bu? Bersaing. Perempuan program apa tadi? Berkumpul. Laki-laki bersaing. Ya. Untuk apa Allah kasih laki-laki bersaing? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmahnya adalah bapak-bapak atau laki-laki untuk punya daya saing kompetitif untuk menjemput nafkah di luar sana. Jadi bersaing. Jadi bapak-bapak senang berkumpul yang ada persaingannya. Contoh misalnya di kantor rapat meeting, bersaing bukan itu? Bersaing. Bersaing apa coba? Ide. Bersaing usulan. Bapak satu bilang, saudara-saudara, 2024 kita bikin program ini. Kata bapak sebelahnya, gak bisa, ya harusnya begini. Bapak satunya bilang, sorry ya. Nah gitu. Kan itu bersaing kan? Bersaing. Dan bapak-bapak kuat bersaing. Bahaya tah? Enggak mah. Oh ngomong bersaing kok. Memang bersaing. Bersaing. Ya. Kita tuh senang berkumpul nggak bersaing. Makanya kita selalu ingin berkumpul seperti ini. Ngapain? Mengumpulkan informasi. Baik informasi dari narasumber, juga informasi lainnya. Ibu, jilbabnya bagus banget, beli di mana? Informasi bukan? Seandainya tadi makan kue ya, ada kue itu. Ya Allah enak banget kue susnya, beli di mana aja? Informasi bukan? Oh, termasuk sampai tahu bukan? Itu kan mengumpulkan informasi bukan? Ah itulah kita perempuan. Iya. Oh senang berkumpul lah. Ya kalau laki-laki bersaing. Sampai cerita-cerita uniknya adalah, coba deh, kita kemana-mana senang sama-sama berkumpul. Selain memang kita diperintahkan untuk keluar rumah ada temannya, ada muhrimnya, gitu. Ya. Sampai-sampai juga siapa yang pernah kalau lagi ke suatu tempat, katakan ke mall, maaf, mau ke toilet aja pasti ngajak teman kita. Pipis yuk. Iya nggak sih? Makanya kalau kita ke toilet perempuan lebih dari satu, ya Allah perempuan banget. Nggak ada bapak-bapak ngajak temennya untuk ke toilet. Coba ya, Bu Isa aja pernah ya, lagi rapat gitu, rapat ibu-ibu Dharma Wanita saya ikut di situ ya. Ya, ibu pimpinan aja gitu, mau ke toilet aja ngajak ajudannya. Ke toilet yuk, baik Bu, siap. Tapi nggak ada bapak-bapak rapat, Pak, pipis yuk gitu. Nggak ada. Kalau ada kayak gitu, wah gawat. Pasti bapak sebelahnya bilang, yuk. Ya, iya, itu tandanya laki-laki bersaing, ke toilet aja bersaing, ngapain ditemenin? Ya kan? Iya. Dan uniknya kita perempuan sampai toilet kan ngantri ya, itu bisa juga mendapatkan informasi. Iya nggak sih? Untung sekarang kalau model ngantri kepanjang ya. Kalau zaman dulu kan model ngantrinya depan-depan pintu toilet kan? Kalau ada 4 pintu toilet di depan gitu. Udah pertama diem dulu, masuk satu, udah nggak betah nih kan? Lihat ke sebelah. Ibu sebelahnya lagi. Tinggal di mana Bu? Mengumpulkan nggak itu informasi? Itu perempuan. Coba maaf ya, ini cuman ini riset ya sebetulnya ya. Makanya toilet pria itu, maaf, tempat buang air kecilnya nggak pakai bilik. Iya, cuman urinar, cuman dinding tipis gini. Karena nggak ada bapak-bapak mau pipis sambil, mari Pak. Nggak ada. Iya nggak? Dan mereka nggak ngomong. Masya Allah, kita udah pakai bilik masih ngomong loh. Mbak, habis
habis acara ini kita kemana ya Mbak? Antar bilik. Kita baru sadar ya, kalau kita berkumpul gitu ya. Ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Itulah perempuan. Dimana Allah kasih otaknya memang senang mengumpulkan informasi untuk dijadikan pembelajaran, untuk dijadikan tips, untuk dijadikan guidance agar kita hidup lebih nyaman. Karena perempuan memang lebih cepat baper. Ya, kenapa begitu? Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Perempuan perasaannya lebih dominan. Itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampai pada pembahasan perasaan. Ya, jadi ini. Makanya kalau teman-teman para suaminya masih belum taklim, tenang saja. Kenapa? Karena laki-laki yang menjadi suami mengikuti ya vibrasi pikiran perasaan istrinya. Jadi ada satu riset mengatakan dengan kesimpulan, kalau seorang istri tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Nah, udah ada yang hafal tuh. Alhamdulillah ya. Istri senang, suami ikut senang 1 kali, anak 3 kali senang. Dan juga kebalikannya, istri kesel, ya, suami ikut kesel, anak 3 kali kesel. Ya. Kenapa 3 kali? Ya karena komunikasi itu ya ada yang namanya komunikasi verbal, ada komunikasi body language, dan ada komunikasi batin. Makanya anak walaupun di kamar bapak ibunya lagi kesel-keselan, itu nyampe sampai kamar mereka. Akhirnya dia juga 3 kali kesel. Untuk itulah mengapa kita yang perempuan yang dibuat untuk lebih sering, saya katakan lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering. Bagaimana caranya untuk supaya senang dan tenang? Lebih sering, gak mungkin selalu. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Bu Isa, bagaimana caranya untuk selalu tenang? Gak bisa, Bu. Karena memang kita diberikan dinamisasi emosi oleh Allah. Itulah sempurnanya manusia. Ya, kenapa Bu Isa? Karena di dalam otak itu ada namanya otak emosi. Izin ya, Nyanseo, mudah-mudahan sudah mulai kelihatan ya. Ini otak dibuka nih. Makanya mohon maaf panitia, saya selalu minta slide karena bicara otak ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Mungkin di depan televisi kelihatan ya. Maaf di belakang. Ya, di depan ruangan depan maksud saya ya. Jadi otak ini kalau dibuka, di tengahnya ada namanya otak emosi. Yang mana Bu Isa? Ini dia. Yang putih-putih ini nih. Ini yang. Ya. Kalaupun nggak kelihatan bayangin aja. Otak kita di tengah kita nih, otak tengahnya ada otak yang mengatur emosi. Ya, izin bisa kasih tahu namanya limbic system. Ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan. Nah, segitu. Bandingkan dengan temannya. Siapa lebih besar emosinya? Kalau Bu Isa besar ya tangannya ya. Yang merasa lebih besar kepalanya tidak usah merasa emosinya lebih besar. Tenang saja ya. Struktur otak emosi sama. Kalaupun lebih besar ini mungkin karena kolesterol saja ya. Ini ya. Karena apa? Karena otak memang dibalut dengan kolesterol. Supaya apa otak dibalut dengan kolesterol? Supaya listrik yang di otak, jadi di otak itu ada listriknya. Ya, saya kasih lihat ya. Jadi ada loncatan listrik di otak. Makanya Allah kasih kolesterol agar tidak loncatannya ya terlalu ekstrim. Atau orang bilang koslet. Otak tuh ada listriknya, makanya kalau rasa sekali-sekali koslet, pernah koslet otaknya. Itulah makanya dikasih kolesterol. Kalau listrik di dunia diselubungnya dengan plastik, kalau di atas kolesterol. Makanya kalau teman-teman makan kolesterol nggak masalah, asal jangan kebanyakan. Jangan juga merasa nggak mau tentu kolesterol, nanti koslet otaknya. Paham ya? Ya. Baik, sekarang kembali ke otak emosi. Ya, kembali ke otak emosi. Jadi ada di tengah otak emosi. Dan bukan hanya manusia yang punya otak emosi. Hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya sering disebut otak mamalia. Ini yang tengah ini. Nah, ya. Saya matikan ya. Limbic system. Biasanya nih teman-teman psikologi yang mempelajari detail. Tapi sekarang ilmu neuroscience meminta kita, teman-teman dokter atau semua pun orang, belajar sedikit tentang otak emosi. Kemudian ada di panjang ini, di sini batang otak, itu disebutnya batang otak. Batang otak juga ini disebut otak reptil. Kalau Bu Isa bilang reptil, apa yang terbayangkan teman-teman?
Binatang apa? Ular, buaya gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia kayak buaya juga ya sifatnya ya. Ya, kadang kayak ular juga kita licik, culas. Nah itu karena ada otak binatang. Bayangkan di tengah otak manusia itu perpaduan otak mamalia dan reptilia. Ya. Makanya ahli ilmu neuroscience mengatakan inti otak manusia adalah otak binatang. Inilah Allah selalu ingatkan kita untuk hati-hati, untuk bisa memanage nafsu kita, agar kita derajat kita tidak di bawahnya binatang. Karena memang inti otak manusia binatang. Tapi ini luar biasa. Anugerahnya, ini anugerah Allah. Allah yang ciptakan. Inilah sebetulnya wujud sempurnanya manusia. Allah kasih otak mamalia dan otak reptilia. Agar apa? Agar hidupnya itu tadi dinamis. Gak rata. Makanya kadang sedih, kadang khawatir, kadang takut, kadang kesel. Ya, itu. Nah itu supaya dinamis. Ya, iya nggak bosan. Suami istri juga kadang kesel. Habis itu marah-marahan. Habis itu maaf-maafan. Habis itu tambah cinta. Iya kan? Terasa nggak gitu? Iya. Daripada nggak ngapa-ngapain, nggak marah-marahan. Ya flat banget itu. Ya. Kalau orang bule bilang silent suffer, dia bilang kayak kuburan. Ya. Udah mulai cuek. Ya, masa bodoh. Terserah. Dia ingat aku apa enggak. Gitu aja sebenarnya masih marah ya. Ya, sebetulnya ya. Sampai sini. Ayo. Kita bahas dulu yang otak reptil. Di tengah itu batang otak di sini. Coba pegang dulu di sini. Tengkuk tengok. Di dalamnya itu ada batang otak itu. Ya, otak reptil. Ya. Kenapa Allah ciptakan otak reptil? Karena begini, otak reptil ini diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia dalam kondisi bahaya. Ya. Apakah gempa, apakah banjir, atau ketemu orang yang bahaya. Atau ketemu binatang yang bahaya. Ya. Kenapa? Batang otak atau otak reptil ini, ya, itu cuman dua. Dia punya respon kalau kondisi bahaya. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggrisnya fight or flight. Di Indonesia kannya serang atau lari. Gitu. Maksudnya apa bisa? Seandainya nih kita, ya, bertemu orang yang mau mencopet kita, itu cuma dua tuh. Serang dia atau lari. Makanya pernah ada ibu-ibu bilang sama Bu Isa gini, Bu Isa, saya kemarin hampir dicopet. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu tuh bilang gini, saya hampir dicopet di bus Bu Isa, tapi kok saya berani-beraninya tonjok perutnya tuh copet. Padahal sampai di rumah saya baru ingat-ingat, ya Allah tuh copet tinggi, besar. Ya itu, karena batang otak yang Allah ciptakan. Dalam keadaan darurat, semua fungsi otak, bahkan otak yang kita sering isi ilmu kita dengan taklim, itu berhenti sementara dulu. Cuman dua pilihan yang fight or flight. Dan itu otomatis. Pukul, pak, gitu. Hingga yang lain kaget kan, ada apa ini ibu? Terus teriak dia mau copet pak, gitu. Udah dibantu ibu ini sama yang lain kan gitu. Itu. Ya. Sampai di rumah baru ingat-ingat. Ya Allah. Ya. Nah, itulah tadi pertolongan Allah. Pertolongan Allah sudah ada sejak kita dalam rahim dengan diberikannya perangkat-perangkat di otak kita, perangkat-perangkat di badan kita. Ya. Dan saat itu juga tentu Allah tolong lewat para malaikatnya. Ya sudah dipukul. Karena otak ilmu yang diisi dengan kebijaksanaan, ketenangan, itu yang di sini, depan sini. Coba pegang dulu dahinya. Nah, ada otaknya Bu? Takut lupa Bu. Nih, jadi yang di belakang dahi itu otak ilmu atau otak yang diisi nasihat, diisi ya guidance, petunjuk-petunjuk yang di depan sini. Tapi di belakangnya otak emosi, ke bawahnya batang otak reptil. Ya. Jadi kalau kita mau dicopet, itu nggak usah memikirkan kebijaksanaan. Refleks aja fight or flight. Nggak usah ibu berpikir kesian dia. Barangkali dia di PHK, nggak usah. Ya pam aja langsung. Ya, nggak usah juga merasa, ya aku kan sering taklim, masa aku pukul orang, nggak usah juga gitu. Karena memang ini sebuah cara Allah berikan untuk mempertahankan kita. Sampai di rumah nginget-nginget baru tuh, astagfirullah ya Allah, berani-beranian. Atau mungkin itu
kita melihat bahaya dari jauh, kita nggak perlu maju terus. Mending kita lari. Nggak apa-apa. Ular itu kan yang punya batang otak. Ular tuh nggak punya emosi kayak mamalia. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah sedih. Tapi fight or flight. Kalau ketemu musuhnya deket, patok, serang. Kalau ketemu musuhnya jauh, lari. Itu ular. Kita juga punya sifat ular kayak gitu. Makanya kalau manusia ketemu ular, kira-kira yang lari siapa? Kalau ketemunya deketan, sama-sama fight. Kita ya, ular mau matok, kita injek-injek dia kan. Sama-sama fight kan. Tapi kalau ketemunya dari jauh, sama-sama flight. Sama-sama lari. Nah, itulah kerjanya batang otak. Namun dalam kondisi tidak bahaya ekstrim, batang otak ini juga sering tegang. Karena kondisi keluarga. Kadang responnya sebetulnya fight or flight, tapi yang lebih ringan. Apa tuh Bu Isa? Bukan serang dan lari, tetapi apa? Ngeyel dan ngambek. Kalau ada istri ngeyel sama suaminya, berarti batang otaknya tegang. Minta suami belai-belai di sini. Kalau ada anak-anak ngambek sama ibunya, berarti batang otaknya sedang tegang. Jangan tambah tegang, nanti dia lari, betul-betul lari dari rumah. Flight, ya. Paham tentang ini ya? Gimana cara merilekskan Bu Isa? Nanti kita akan belajar. Ya, sekarang kita naik dulu lagi ke otak mamalia. Kalau Bu Isa bilang mamalia, apa yang terpikirkan oleh teman-teman? Binatangnya apa? Hah? Sapi, apa lagi? Kucing, apa lagi? Ya, tahu lah ya pokoknya ya. Ya. Nah, kalau otak mamalia atau otak emosi atau limbic system ya, ini jenisnya lebih variasi, lebih banyak. Kalau otak reptil cuma 2, fight or flight. Kalau otak mamalia banyak. Ini akhirnya para ahli meneliti, oh rupanya banyak jenis emosi ya. Dari yang frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Frekuensi rendah dikategorikan istilahnya negatif. Frekuensi tinggi positif. Ingat ya, negatif positif itu bukan baik buruk, bukan ya? Iya. Teman-teman kalau tes COVID maunya yang positif apa negatif? Nah, berarti kan bukan jelek negatif itu kan? Iya. Nah, emosi juga gitu, bukan jelek buruk, bukan. Negatif itu berarti frekuensi rendah levelnya, positif frekuensi tinggi levelnya. Dan ini semua ada di otak manusia. Mamalia ada juga emosinya, tapi tidak sedetil manusia. Mamalia jenisnya hanya ada sedih, takut, marah, senang. Gitu. Sama dengan otak emosi anak-anak dari kecil yang belum balik. Jadi anak-anak itu cuma ya sedih, ya kan? Takut, marah, senang. Kan gitu. Anak-anak. Nanti mulai balik, mulai variasi. Ya. Bu Isa, kenapa kayak tangga? Jadi rupanya setiap jenis emosi diteliti pakai alat namanya EEG, elektroencephalogram. Ternyata setiap jenis emosi ada frekuensinya. Kemudian waktu digambar, dipetakan oleh para ahli, mereka juga kaget, kok kayak tangga gitu. Karena gitu satu. Maka mereka menampakkannya level emosi. Salah satu cara untuk self healing, kita perlu belajar di mana letak emosi. Kedua, tentang level emosi. Tahu ini saja, insya Allah kita bisa pakai teknik self healing. Ya. Oh, kirain healing itu, self healing itu jalan-jalan Bu Isa. Itu salah satunya. Untuk apa? Untuk emosi ini dinaikkan ke atas. Itu salah satunya. Nggak jalan-jalan cuma di rumah juga itu healing. Iyalah. Ya. Apalagi yang tipe orang rumahan. Siapa tipe orang rumahan di sini? Nah, semakin di rumah semakin healing, makin senang. Makanya pas COVID kemarin orang tipe rumahan itu ya, itu waduh yes. Gimana Bu Isa tahu orang tipe rumahan? Gampang. Mau tahu orang tipe rumahan? Dari kecil kalau sikat gigi pencet odol dari bawah. Siapa yang begitu? Nah itu tipe rumahan tuh. Bukan diajarin oleh orang tua loh. Bukan diajarin. Betul-betul dari bawah. Bahkan misalnya suaminya pencet di tengah, ibu betulin lagi dari bawah. Bahkan udah habis pun dilipat. Betul. Setelah dilipat digunting. Ambil dalamnya. Karena orang tipe rumahan itu selalu hasratnya sempurna. Ya, sampai odol juga dia berpikir habis sempurnanya. Wes.
Sabun cair kalau habis nggak dibuang botolnya, diisi air, dikocok-kocok. Itu tipe rumahan tuh. Sabun kecil nggak dibuang, ditempel sabun baru. Astagfirullah. Nggak semuanya gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kecuali dipaksa ibunya karena ibunya tipe rumahan. Atau ada istri bukan tipe rumahan, suaminya yang tipe rumahan. Makanya gara-gara suaminya pencet odol dari bawah. Itu pun cuma bertahan 3 hari. Hari keempat di tengah lagi. Nanti dimarahin suaminya baru dari bawah. Saking bosennya suaminya marahin, kata suaminya, ini odolmu, ini odolku. Ada kan gitu ya? Paham ya? Iya. Makanya healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya? Cuman gini doang nih sombong tuh. Gue. Itu udah sombong tuh. Iya kan? Memang tangga sombong sama semangat. Karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif. Ya bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif. Yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini. Ya, memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya, kalau marah lebih jauh dari semangat, dia turun 2 tangga. Sedih itu jauh. Apati lebih jauh lagi. Apa apati Bu Isa? Apati itu adalah emosi yang membuat cara berpikir kita, cara berperasaan kita begini. Gak ada gunanya lagi aku jadi istri seperti ini. Gak ada gunanya aku jadi ibu. Ya ada tuh. Pada saat seorang ibu dapat kabar, maaf, karena Bu Isa sejak 98 ngurus anak narkoba ya. Banyak ibu-ibu merasa gagal jadi ibu karena anaknya jadi korban narkoba. Ibu itu bisa sampai di level apati. Orang yang level apati, karena frekuensinya sangat rendah, 50 Hz, itu badan lemes banget. Yang biasanya rajin taklim, gak mau keluar kamar. Yang biasanya rajin organisasi, gak mau keluar. Di kamar aja, ini badan ini, kayaknya mau begini aja. Gitu. Karena frekuensinya sangat rendah, 50 Hz. Isi pikirannya gitu, percuma aku. Kenapa ya itu tadi, anaknya kena narkoba, dia nggak tahu, langsung dong sedih kan. Dimarahin suaminya tambah sedih, dimarahin oleh bapak, ibu, mertua, keluarga tambah sedih. Jadi sedih yang berkepanjangan turun menjadi levelnya apati atau apatis. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua ada di kita, sekali lagi ada di kita. Yang Allah mau adalah apabila level emosi kita sedang turun ke bawah, segera cepat-cepat naikkan ke atas. Itu yang Allah mau. Paham sampai sini? Caranya apa ke atas? Itu banyak cara. Ada yang nangis, ada yang curhat, tapi hati-hati juga curhat. Cari orang yang amanah. Makanya kenapa ada tenaga profesional yang menampung curhatan orang-orang yang disumpah. Ya dokter, psikolog, psikiater, tenaga-tenaga terapis dan sebagainya disumpah. Untuk rahasia klien dan pasiennya tidak disebarluaskan. Ya. Dan hampir 95% yang datang ke tempat profesional ini adalah perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan harus ngomong, harus curhat. Ya. Kenapa begitu Bu Isa? Itu tadi. Siapa yang pernah dengar Bu Isa cerita bahwa otak bicara perempuan ya lebih banyak dibanding laki-laki. Pernah dengar? Otak bicara laki-laki cuman di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Yang belakang. Itu di situ otak bicara laki-laki. Otak bicara perempuan kiri belakang tambah kanan belakang. Coba pegang-pegang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Ya, nah, supaya ingat kembali, bisa kasih lihat ya. Ya, otak bicaranya kiri kanan nih, lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ya tuh. Yang male otak laki-laki, female otak perempuan kiri kanan ya. Laki-laki karena otak bicaranya kiri, itu dihitung-hitung para ahli, pokoknya total-totalnya per hari komunikasinya 7.000 kata. Terdiri dari kata, vokal, sama gerakan tubuh. Ya, ada juga laki-laki yang introvert atau pemikir, itu ngomongnya lebih sedikit, cuma 5.000. Ada juga laki-laki ekstrovert, itu lebih banyak 9.000. Coba masing-masing cek suaminya yang mana.
5.000, 7.000, atau 9.000? Yang mana? 5.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dihitung-hitung per harinya berapa? 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini, gak percaya. Yang pendiam 16.000, yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian, perempuan ya, apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya ngomong, Bu. Ya. Wah, perempuan itu cerewet. Bu Isa bilang itu efek samping. Pantesan ya perempuan suka gosip, itu komplikasi. Karena 20.000 kata ini, ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah bisa one day one juice gitu ya, Masya Allah. Terus juga punya peran mengajar, oh Masya Allah. Peran menjelaskan, itu perempuan cocok banget. Jadi inilah mengapa tadi perempuan jadi sering bicara. Dan memang perempuan kalau ada masalah, masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia harus ceritakan. Ada yang lewat verbal, ada yang ceritanya lewat tulisan. Ya, itu tetap cerita. Setelah ngomong baru dipikirkan oleh perempuan, baru dia tenang. Kepengennya sih ngomong sama suaminya, tapi apa boleh buat, pernah mau ngomong sama suami mungkin di awal-awal pernikahan, tapi suaminya pulangnya malam. Ya, tapi tetap istri ngomong, ayah tahu nggak kenapa ya perasaan aku kayak gini, aku tuh sedih banget. Dan suaminya cuma jawab, Ada yang begitu. Sama. Dulu waktu Bu Isa nggak tahu ilmu ini, karena ilmu ini baru tahu 2006, nikahnya 92. Penelitiannya memang baru 99-2000 di London tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London. Dulu 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya ini. Itu yang membuat emosi naik turun. Habis taklim damai tenang, ya? Mendapatkan realita turun marah. Habis taklim lagi naik lagi, marah lagi. Apalagi belum tahu ilmu ini. Jadi waktu ayah Toto cuma jawab, dalam hati itu rasanya, ya Allah, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini ya, apalagi Jakarta kota besar, karena ada konsep ganjil genap, harinya ganjil bawa mobil genap, itu pasti pulang di atas jam 9 malam. Sampai rumah jam 11. Ya, baru ibu bisa paham kenapa bapak-bapak kalau udah malam ngomongnya cuma karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis, Bu. Jadi kita tinggal sisa-sisa doang. Pernah suatu ketika siang-siang Bu Isa ke kantor ayah Toto tuh, saya lihat di kantor dia ngomong aja. Mulai baper kan? Turun level emosi, kesal, marah. Terus mojok, terus gini dalam hati. Tuh kan, kalau di kantor aja ngomong. Sama aku aja kalau di rumah. Jelek kan kalau kita begitu, Bu? Itulah makanya kita harus taklim. Jelek muka kita kalau Termasuk juga apa? Laki-laki, ya, perempuan karena 20.000 kata, makanya kalau WA chatting panjang lebar dan cuma dijawab oka. Jempol. Kalau malam hari kayak Bu Isa kemarin kan, sampai di Batu saya WA udah jam 11 memang. Cuman dibaca, nggak dibales status online. Doa Allah itu kalau nggak belajar dan meminta pertolongan Allah, pasti saya telepon tuh. Tapi udah mulai tahu, oh ya, laki-laki kalau malam hari ke atas, dia cuma sanggup membaca, tidak sanggup menjawab. Kalaupun itu online, mungkin ketiduran setelah baca WA kita dan belum sempat ditutup, maka status online. Berbaik sangkalah teman-teman, karena itu akan membuat kita sehat. Tahu sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Sakit salah kita. Makanya kalau kita sakit langsung cek, apa salah saya nih? Paham ya? Ya. Jadi gitu. Dulu juga begitu, dijawab oka waktu zaman SMS. Baper. Tuh kan, dia udah gak ngomong-ngomong sama aku. Setelah tahu ilmu ini dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Lagi lewat, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Ada yang sama Bu? Tentulah ya. Iya. Tapi kalau agak pagi gini, tadi sebelum kesini saya di kamar hotel, kamar guest house, ya, guest house Soan. Masya Allah, keren tuh, ya. Itu
Saya bilang, ayah mohon doa restunya ya, sebentar lagi saya mau ke masjid. Jawabannya lebih panjang dari Oka. Apa dia tulis? OKEY. Lebih panjang bukan? Oh, sama K kan 2. OKEY berapa? Karena masih pagi. Untung ada susulan di bawahnya tulisan jaga kondisi. Bayangkan bapak-bapak ya, coba bapak-bapak, mungkin ini hibrid ya, ada di YouTube barangkali. Pak, gampang sekali para istri itu, WA panjang dikit aja kasih tulis jaga kondisi, ya, jaga kesehatan. Ya Allah, itu langsung energizer baterainya naik. Padahal cuman gitu doang, ya nggak Bu sih? Ya, jangan juga merasa ya, mengatakan, iya aku kan laki-laki, otakku sedikit, ngomongku sedikit. Iya, tapi kalau bapak paksain dikit aja, cuman berapa huruf tambahin, menyenangkan istrinya. Allahu Akbar, ya. Asik kan? Iya. Kalau kita emang stoknya banyak, makanya semua ditulis. Ketawa aja ditulis, hehe titik, hehe titik, hehe. WK, WK, WK. Ya nggak Bu? Laki-laki jarang tulis hehe titik, hehe. Laki-laki nulis kalau mau ketawa, HE3, begitu. Itu udah panjang. Maksudnya hehehe gitu. Ya, sekarang enak ada emoticon ya. Dulu kan kalau yang emoticon satu-satu ya, perempuan tuh nggak cukup, begini satu tuh nggak cukup, 5. Karena waktu ngetik itu juga gerakan, sehingga kalau di total keluar 16.000 nanti itu. Ngerti Bu? Makanya ini kalau kita udah ngerti, kita tinggal ketawa aja. Saya sekarang dijawab Oka tuh nggak pernah lagi marah, ketawa. Bahkan levelnya mutmainnah, bersyukur suaminya laki-laki, karena sekarang banyak juga suami bukan laki. Paham ya Bu? Itu yang saya bilang pentingnya kita berilmu, agar kita pas turun dikit naik ke atas, turun dikit naik ke atas. Ya, pernah Bu Isa suatu ketika tugas menjadi hipnoterapis ke Padang sama temen hipnoterapis. Rupanya temen hipnoterapis yang satu ini belum belajar ilmu begini. Sampai di Padang, sampai di hotel kami jam 11. Ya, seperti biasa ya, ibu-ibu selalu laporan kan sama suaminya, ayah aku sudah sampai di sini. Di temen juga di tempat tidur sebelah juga begitu, tulis. Saya lihat suami online tapi nggak balas, tapi saya tenang-tenang aja simpen. Temen tuh ditungguin 15 menit, 30 menit, nggak dibales. Terus apa? Dia telepon suaminya, papa baca WA. Serem banget. Saya kaget, astagfirullah. Suaminya akhirnya marah, kenapa? Karena suaminya tertidur, jadi cuma baca, read, nggak dibalas, tapi kan terbuka kan tetap online kan? Dia tertidur, jadi marah dia. Kalau Bu Isa mah tenang aja, kenapa? Tahu, sabar, insya Allah, ya setelah sholat subuh dibalas. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi karena sudah bangun. Makanya sabar sudah. Ya Allah, itu nggak usah berantem gara-gara yang beginian. Ya, ini fitrah soalnya. Nggak usah juga berpikir saya ganti suami, nggak usah. Percuma Bu. Speknya juga kayak gini, cuman casingnya doang yang beda. Cuma mending kita belajar, udah sayang-sayang aja nih satu. Ya, kecuali satu, maaf KDRT. Nah ini tuh, itu mengancam kejiwaan. Ya, KDRT karena apa? Macam-macam. Apakah karena memang dia ada kelainan mental, apa maaf sedang aktif pakai narkoba, atau ada kelainan lain sehingga istrinya selalu dipukul? Itu boleh, tinggalin Bu. Tinggalin, kalau ada suami kayak gitu tinggalin Bu. Kau tinggalin Bu Isa? Iya tinggalkan, cari pertolongan. Bukan cari yang lain, cari pertolongan. Main mau cari yang lain aja, cari pertolongan dulu. Kalau belum bisa diobatin baru cari yang lain. Ngerti tentang ini ya? Iya, karena banyak 10 tahun terakhir ini Bu Isa, bukan hanya narkoba yang diurus, lagi perselingkuhan. Dengan alasan itu tadi, suami saya nggak pernah balas WA saya. Dalam hati saya, ya Allah Bu, pasti belum pernah dengar media sosial aku. Paham ya? Ya. Jadi perempuan itu memang harus curhat. Bahkan perempuan waktu curhat itu hanya ingin disimak. Betul Bu? Tidak perlu solusi. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, pas dia ya mendengarkan istrinya curhat, laki-laki karena tanggung jawab dia kasih solusi. Gara-gara inilah debat lagi, debat kusir lagi. Masya Allah. Pernah teman-teman curhat sama suami, ayah aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami? Solusi bukan itu. Solusi karena dia sayang sama
istrinya. Tapi perempuan kalau bilang saya sakit kepala, sebetulnya udah minum obat ya kan? Bahkan sakit kepalanya pagi hari, malam udah sembuh tapi baru cerita. Makanya kalau disuruh minum obat, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Langsung kesel, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Gitu. Karena memang nggak butuh solusi. Ayah, aku capek banget kalau pagi nganter anak sekolah. Misalnya ibu-ibu gitu ya. Makanya kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir, mahal tahu. Mendingan juga uangnya buat aku. Kata suami lah katanya capek. Sekali lagi karena kita nggak mau solusi. Ingin curhat aja karena kita udah punya jalan keluar. Dan kadang-kadang laki-laki marah sama istrinya karena curhatnya terulang lagi. Dan dia marah merasa solusi yang diberikan kemarin-kamarin kamu nggak pakai. Ayah, dada aku sakit ya. Ke dokter jantung dong kamu gitu kan. Nah udah. Bulan depan lagi, ayah dada aku sakit. Kan aku udah bilang ke dokter jantung. Laki-laki merasa solusinya nggak dipakai. Padahal menurut kita, ngapain ke dokter jantung, nah gue dokter. Kan gitu kan? Nah itu yang terjadi. Maka gue bisa merubah strategi sejak 2006. Setiap mau curhat, bikin pengumuman. Ayah, aku cuman curhat aja. Dengarkan saja. Oke. Sehingga suami nggak perlu capek-capek carikan solusi. Pulang kantor itu sudah capek bu. Dengar laki-laki dengar istrinya curhat, merasa saya bertanggung jawab, maka saya harus carikan solusi. Itu capek. Cilakanya lagi, solusinya nggak pernah kita pakai. Itu tambah marah dia. Maka bilang, dengar aja ya. Oke. Suami saya cuma ngangguk-ngangguk aja, kadang cuma Saya tahu tuh dia nggak dengar. Yang penting saya ngomong kan gitu. Karena habis ngomong saya baru bisa kepikiran bahwa oh jalan keluarnya ini. Kita begitu, ya. Atau kadang ini suami-suami juga ajarkan juga nih. Boleh nih bapak-bapak nih. Kalau istrinya curhat, ya, belum bilang bahwa ini cuma curhat doang, tanya dulu sebentar. Curhat ini mau pakai solusi atau tidak? Nah, gitu. Laki-laki harus nanya kayak gitu. Supaya gak debatnya kemana-mana, ya. Nanyanya kayak gitu, mau pakai bawang goreng apa enggak? Paham ya, Bu? Pak? Karena berantemnya gara-gara ini. Apalagi perempuan senang kalau bicara tatap muka, tatap wajah, ya. Kalau ngomong tuh senang lihat muka. Siapa punya anak perempuan? Kalau mau anak perempuan kita ambil hatinya, ya, dan merasa diperhatikan, gampang. Setiap anak perempuan cerita, lihat mukanya, ya. Paham ya? Misalnya gini, anak perempuan kelas berapa aja? Bunda, tadi aku di sekolah, muka kita ya begitu ya. Kita lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk. Walaupun ibu nggak ngerti. Kalau ibu lagi pegang HP, ya, pegang HP, anak perempuan ibu ngomong, datang, langsung simpan HP-nya, lihat. Anak perempuan nggak suka, sambil dia ngomong, ibunya dengerin sambil pegang HP. Itu nggak suka. Dan kadang kalau kita nggak dengar apa dia ngomong, apa nak? Apa kata anak perempuan? Udah lewat. Julid kan? Saya belajar sampai sekarang, kalau Ragil ngomong saya simpan. Kecuali, ada kecualinya, yang chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, duluin suami. Sebentar, nak. Ayah chat, ibu jawab. 3 menit. Jadi diam dulu. Tapi kalau orang lain, siapapun dia, bahkan mungkin kakak-kakaknya Ragil chatting saya dengar dia dulu, baru nanti saya jawab. Kalau mau ambil hatinya perempuan. Gampang tuh. Umur berapapun. Paham ya soal itu ya? Karena memang perempuan seneng kontak mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Laki-laki cuman ngomong kalau kita lihat mukanya cuman tahan 5 detik tatap-tatapan. Kenapa itu Bu Isa? Karena putih-putih mata ini atau namanya sklera mata, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki, putih-putih matanya ya. Nah, karena putih-putih mata atau kita sebut sklera mata, wanita lebih lebar dari pria. Ini yang membuat wanita senang bicara lihat muka, lihat wajah. Kalau nggak percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya. Coba lihat putih-putih matanya ya, karena yang lebih lebar. Ya, nah ini, paham ya? Makanya laki-laki cuma tahan ditatap wajahnya 5 detik saja. Ya. Sayangnya banyak istri kalau ngomong sama suami sekarang karena belum tahu ilmunya ya. Selalu kalau ngomong dijanjangin matanya gitu. Apalagi aduh laki-laki kalau lebih 5 detik dilajang ngomongin mukanya begitu. Apalagi ngomong soal duit, males dia. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik, apa-apa naik. Mukanya kita gitu ya. Dia laki-laki cuma tahan 5 detik lihat kita, setelah 5 detik ibu masih lihat mukanya, dia langsung lihat tembok. Lihat TV, lihat gadget lagi. Gak tahan emang laki-laki. Ya. Tapi dulu waktu ta'aruf, kok kenapa dia liatin aku, kata ibu-ibu kan? Ya karena ibu gak ngeliatin dia, kan ibu tunduk. Laki-laki yang menjadi suami, pada saat istrinya gak merhatiin matanya, dia akan senang lihat wajah istrinya.
Maka ibu kalau ngomong sama suami cukup 5 detik. Ayah tahu nggak? Terus tunduk. Jadi gini ayah. Betul. Betul. Jadi gini ayah, kalau misalnya kita ada nasi atau mau ajak makan sambil sendok nasi itu pasti suami akan senang lihat wajah istrinya dengan leluasa. Ya, jadi gitu. Atau pura-pura lihat ke atas gitu. Gini loh ayah. Betul. Ya, tapi ibu kalau mau pakai cara gini harus dalam kondisi cantik, Bu. Jangan yang lagi ada salon pas di leher. Ibu sok-sok yang ginilah ayah. Suami ngelihat ibu, astagfirullahaladzim. Ada apa istri saya? Atau yang rambutnya sudah memutih, belum sempat henna, ya jangan pakai cara kayak gini. Kalau ibu belum sempat henna, janjangin terus mata suami. Tahu nggak ya? Supaya dia nggak lihat ibu. Tapi kalau ibu sudah cantik, bersolek sedikit, pakai pupur-pupur sedikit, ya lipstik sedikit, gitu. Ya, aku mau ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Lah emang gitu diajarin. Kenapa Bu Isa ngomong gini? Karena Bu Isa juga pernah di fase yang keliru strateginya, caranya keliru karena nggak ngerti. Padahal udah dokter loh dulu, udah dokter, ya kalau ngomong selalu mau gitu. Jauh mau gitu kan? Nah nggak gitu. Juga sama anak laki-laki, ngomong sama anak laki-laki Bu Isa tuh salah. Makanya kasihan tuh, selalu anak pertama tuh kasihan ya, karena ibunya belum banyak belajar ya. Makanya saya suka kasihan sama Mas Lanang. Dulu gitu, Lanang, misalnya saya berdiri ya, mau nasihatin Lanang gitu. Lanang, ya Bu, pas lihat saya gitu. Ingat ya, cuma bisa 5 detik. Ya, pas dia lihat saya 5 detik, saya liatin dia terus. Setelah 5 detik, bukannya dia begini. Siapa punya anak laki gitu? Terus ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Gitu kan? Terus Lanang lihat muka ibu. Ya, pas saya lagi lihat lagi lebih 5 detik. Yang sopan nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu, lihat muka ibu. Kapan nasihatnya? Jadi kalau sama anak laki nggak perlu maksa, lihat muka ibu, lihat muka ibu, lihat muka. Udah ibu ngomong aja dan tidak lihat wajahnya. Ya, bisa makanya kalau lagi nasihatin anak atau mau ngomong sama anak sambil lipet apa gitu, lipet baju yang mau disetrika. Jadi gini, nak, dia pasti lihat saya. Atau saya misalnya ambil kertas, karena anaknya banyak kan, masing-masing anak punya peraturan, jadi tulis. Jadi nanti Mas Lanang, saya nulis gini, dia lihat saya itu. Ya. Dan saya tahu dia lihat saya. Gitu. Itu kalau sama anak laki-laki, nggak usah. Memang komunikasi efektif itu lihat wajah, tapi itu berlaku untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki cuma kuat 5 detik, karena selera mata yang lebih sempit. Ya. Dan kalau bicara sama laki-laki, tolong kasih jeda waktu antara alinea 1 dengan alinea 2. Paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena laki-laki sering tersesat kalau perempuan bicara. Karena kalau kita ngomong suka loncat. Contoh konkretnya gini. Bu Isa suka ngomong sama Ayah Toto pagi-pagi. Ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien ya, habis itu aku ke laundry. Ayah, tadi sore ada temanmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Ngerti maksud saya? Kan itu tadi beda-beda kan? Lagi cerita yang pagi, terus saya tiba-tiba cerita tadi sore. Laki-laki itu tersesat. Lanang, ayo cepat mandinya. Apalagi kamar mandi kan kita. Kan kita sering ngomong sama anak di kamar mandi kan. Anak harus cepat mandinya. Nanti kalau sudah nanti handuknya taruh di tempat handuk. Kita mau ke rumah paman. Apa dia bilang, apa Bu? Taruh handuk di rumah paman. Kalau ingat-ingat itu ketawa. Jadi kalau ngomong sama laki, diam dulu sebentar. Ya, kalau ada yang berita baru. Kita perempuan, coba pernah perhatikan gak? Kita ngomong ngalur ngidul, nyambung. Tadinya ngomong sekolah, setelah itu ngomong pasar, setelah itu ikut-ikutan ngomong debat politik. Nyambung loh. Tanpa ada jeda. Iya. Memang banyak barang-barang sekarang diboikot ya. Kemarin lihat nggak itu ya, debat cawapres. Mic-nya 2. Nyambung bisa. Iya, memang sekarang apa-apa 2 kilo aja mahal. Ngomong kita begitu perempuan. Bisa kayak gitu ya. Unik. Makanya kalau laki-laki ngomong pelan-pelan, pelan-pelan. Paham sampai sini ya? Boleh ya? Soal mata udah ngerti? Iya. Mungkin pernah dengar, nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Karena yang begini tuh yang bikin tadi emosi naik, turun ya. Naik, turun, kesel ya. Nah sekarang,
Memang boleh kesal, ya. Tapi cepat-cepat, kesal itu masuk di tangga marah. Karena kesal itu varian dari marah. Kesal, jengkel, benci, itu variasi dari marah. Berarti kan gara-gara itu kita turun marah kan. Nah, biasa aja sih sebetulnya itu lazim. Tapi akan jadi lebih baik kalau cepet-cepet naik lagi untuk paling tidak semangat lagi, menerima lagi, damai lagi gitu. Karena kita lebih beruntung kalau berada di zona yang disebut mutmainnah ini. Gimana caranya Bu Isa? Oh gampang. Ya. Cara paling umum itu adalah, tarik nafas panjang. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Coba tarik nafas panjang dulu teman-teman ya. Buang lewat mulut. Nah itu. Lebih bagus lagi nafas perut. Waktu tarik nafas, perutnya majukan. Ya, perutnya majukan. Waktu hembuskan nafas, perutnya kempeskan. Apakah nafas oksigennya akan sampai perut? Bukan. Kalau perut kita majukan, paru-paru memanjang ke bawah. Jadi paru-paru penuh dengan oksigen. Kalau kita keluarkan karbon dioksida, sampai kempeskan, itu nanti karbon dioksida keluar, berikut energi negatif emosi tadi. Ya, jadi tarik nafasnya. Coba ya, tarik nafas, perutnya majuin ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Majukan perutnya, oke. Bisa kayak gitu ya? Sekarang hembuskan. Kempesin. Nah, gitu. Paham ya? Bagus lagi. Waktu dikeluarkan, bayangkan emosi apa yang mau dikeluarkan. Misalnya ya, ini punten nih gambarnya gini. Marah. Dan bayangkan dia masuk ke tanah. Ya. Bu Isa, kalau bukan tulisan, saya lihat warnanya hitam pekat, boleh. Suka yang mana? Kalau saya kombinasi, lebih bagus lagi. Udah warna hitam keluar, tulisan keluar semua. Ya, berarti ibu mau nguras itu. Nguras semua energi marah. Ya. Berapa kali Bu Isa tarik nafasnya? Tergantung Bu. Kesel sama siapa? Bu Isa kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas, udah plong. Tapi kalau sama suami, 9 kali. Lebih lama sama suami ya. Keluarnya tuh. Paham ya tentang ini ya? Bisa kenapa harus dibayangkan? Karena otak kita tuh terbagi 2, kiri dan kanan. Nah, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba gerakkan tangan kanan. Ini yang ngatur otak kiri. Ya? Kaki kanan bisa nggak gerak-gerakan walaupun duduk? Itu yang ngatur kiri. Yang mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang ngatur otak kiri. Ya, lewat saraf ini. Kita lihat, nah lewat saraf ini. Ya. Tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Coba gerakan tangan kiri. Nah, itu yang atur kanan. Mata kiri bisa dikedipkan nggak? Apaan tuh? Nah, itu juga kanan yang atur. Jadi memang saraf manusia keluar dari tulang belakang tuh miring. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Makanya jangan heran, dari dulu ada celah-celahan, dasar sarafnya miring. Otaknya miring. Pernah digituin? Selama ini kalau kita diginiin marah kan? Apa? Boleh gak dari sekarang, mulai sekarang kalau diginiin orang bilang, betul. Karena emang miring Bu. Nah, sekarang, kalau kita bicara, ya Allah saya niat melepaskan capekku ya Allah, keselku ya Allah. Itu kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan lewat saraf kanan. Ya, jadi saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi ya, saraf bilang lepaskan marah, lepaskan. Baru yang kanan. Kiri belum. Ya, selama ini mungkin kita sudah seperti itu, tapi baru ngomong doang. Ya, makanya baru sebelah. Kiri belum. Kiri yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Kalau bahasa otak namanya visualisasi. Kanan. Itulah makanya waktu buang, bayangin. Bayangkan. Apa aja terserah ibu membayangkannya apa. Ya, karena nanti pada saat membayangkan, itu ya pesan bahwa ingin melepaskan emosi itu jalan di ya tubuh yang kiri. Paham tentang ini? Inilah yang disebut khusyuk. Makanya ada hadis Rasulullah yang tentang definisi ihsan. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Maka kita pada saat kita ibadah pun kita diminta juga selain melafazkan kalimat-kalimat doa dalam sholat kah, dalam ibadah yang lain, itu dibayangkan. Dan yang paling gampang membayangkan adalah tahu artinya. Supaya khusyuk. Gitu. Begitu juga, ngapain aja juga gitu. Ibu berdoa,
berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada saat ibu ngomong gitu, baru kiri yang bekerja. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Otak kanan harus membayangkan. Kita minta pada Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia. Bayangin ibu sama keluarga semua bahagia. Kasih waktu itu, doa itu ada pembayangan, ada visualisasi. Itu lebih power nanti. Lebih dahsyat dan lebih cepat terkabulnya. Ya. Nanti mekanismenya nanti saya jelaskan lagi. Tapi ini dulu, saraf ini dulu. Wa fil akhirati hasanah. Ya. Kita bayangkan di akhirat kita sama sekeluarga Allah kasih kebahagiaan. Waqina azabannar. Kita bayangkan api neraka itu ada di depan kita, tapi Allah jauhkan dari. Kita bayangkan ibu, suami, anak, orang tua, semuanya zuriat-zuriat kita, leluhur-leluhur kita. Ibu bayangkan itu ada neraka di depan kita, kemudian kita Allah jauhkan. Itu visualisasi namanya. Ya. Nah. Gitu juga kalau ibu mendoakan seseorang. Misalnya ibu mendoakan suami ibu, ya. Udah bagus, ya Allah, saya mohon lindungi suamiku. Itu baru otak kiri yang kerja. Pesannya baru jalan di kanan. Sekarang ibu bayangin wajah suami. Bisa bayangin wajah suami? Betul? Suami ibu betul? Takutnya nyamber. Bu Aisyah susah banget ya. Coba sekarang tutup mata, coba saya mau cek. Ya, latihan. Coba bayangkan yang sudah berkeluarga ya. Yang belum, bayangkan wajah orang tua ya. Bapak, ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak juga. Bayangkan wajah pasangan yang sudah berkeluarga. Bayangkan wajahnya. Di depan Anda sedang berdiri. Lihat wajahnya. Lihat dia sedang senyum. Bagus sekali. Oke, buka mata. 1, 2, 3. Sudah. Bisa? Alhamdulillah. Siapa yang bisa detil lihat muka suami? Sampai kerutan-kerutannya itu. Oh, itu karena watak. Watak introvert, watak pemikir bisa detil. Tapi ada yang loncat-loncat wajah suami itu. Kelihatan enggak, kelihatan enggak. Itu bukan masalah ibu nggak cinta suami, itu watak ekstrovert. Ya, saya tipe itu tuh. Kelihatan enggak, kelihatan enggak, kelihatan enggak. Kadang gantian dengan muka anak pertama loh. Maka latihannya adalah lihat foto. Atau kalau ibu mau doa, ibu susah membayangkan, lihat foto. Ada di gadget yang foto suami. Yang mukanya aja. Jangan sama ibu ada. Yang tampak depan, tampak kanan, tampak kiri ada. Mulai sekarang bikin tuh foto. Ayah-ayah, abi-abi sebentar ya. Cekrek, hadap kanan abi, cekrek, hadap kiri abi, cekrek. Untuk apa? Buat ngedoain. Kata abinya belajar apa? Lagi ini istri saya. Belajar visualisasi namanya. Otak kanan, dan itu udah diteliti. Sudah diteliti. Paham tentang ini ya? Iya. Kembali tadi. Jadi waktu kita manajemen emosi, pakai tarik nafas panjang, kemudian lepaskan sambil membayangkan. Ini cara umum. Mau umur berapapun, mau laki atau perempuan, mau bangsa apapun, agama apapun, ini cara umum. Ibu-ibu pernah nggak kalau lagi jengkel seseorang di jalan tiba-tiba tarik nafas, gitu. Itu juga cara umum Allah kasih. Nah, sekarang supaya lebih dalam Bu Isa, bagaimana? Apa yang kita pakai? Allah bilang ingat aku, ya kata Allah ingat aku, karena aku akan ingat kamu, gitu. Maka selain tarik nafas, kita harus ingat Allah. Makanya kita harus berzikrullah. Kondisi emosi kita yang sedang turun, itu memang paling afdalnya, lafaznya istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena istighfar itu huruf jaharnya banyak. Dan huruf jahar apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar kan? Iya. Astagfirullah. Dan kalau levelnya lebih dalam lagi, yaitu sedih, itu yang diminta istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas huruf-huruf jahar itu, ibu keluarkan karbon dioksida. Kenapa nggak tarik nafas kayak tadi aja bisa? Nah ini dia, keberuntungannya lain. Nafas biasa, ini supaya gampang ya, hitung-hitungannya pakai liter aja ya. Oksigen yang ditarik 1 liter nafas biasa. Kalau tadi kita tarik nafas, perutnya dimajukan, itu oksigen ditarik 3 liter. Tapi kalau kita habis istighfar nih keluar dulu dia. Dia bukan narik dulu. Astaghfirullahalazim. Ah, itu yang ditarik 5 liter. Berarti lebih makanya lebih beruntung kalau kita betapa beruntungnya kita umat Islam dikasih cara oleh Allah manajemen emosi dengan istighfar. Karena dari sisi pernafasan saja lebih banyak tarikan oksigennya. Coba sekarang kita istighfar. Waktu istighfar, ya astagfirullahaladzim, setiap huruf jaharnya ibu bayangkan keluar karbon dioksida. Berikut tadi marah, kesal. Habis itu ya perhatikan hidung akan tarik oksigen secara otomatis. Ya coba astagfirullahaladzim. Ya enggak? Hidung tarik oksigen otomatis tanpa ibu harus begitu. Ya lagi ya coba ya
Astaghfirullahalazim. Ya kan? Enak kan rasanya? Maka kalau misalnya kita sedang level emosinya turun, kemudian kita istighfar, coba cara yang seperti tadi. Istighfarnya satu persatu. Rasakan oksigen masuk. Kita selama ini udah istighfar, bagus, Masya Allah. Cuman terlalu cepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sehingga nggak sempat narik oksigen. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi istighfar ya, yang matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Oksigen nggak ketarik, Bu. Kan gitu kita ya. Udah bagus kita ingat Allah, sebut-sebut Allah. Tapi begitu nyebutnya, ya Allah. Boleh nggak Ibu kalau sebut Allah yang cantik gitu, Bu? Coba. Ya Allah. Ayo Bu, coba Bu. Ya Allah. Masya Allah. Istighfar yang cantik coba. Astagfirullahaladzim. Asik kan? Coba sekarang Ibu bayangkan, anak Ibu nih sampai di rumah, anak Ibu berantem, tarik-tarikan kursi, nangis-nangisan, dan Ibu yang dimarahin suami, Ibu istighfar sambil senyum. Coba Ibu bayangin. Coba Ibu bayangin. Dan Ibu istighfar. Coba Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau bisa. Ya nggak tahu di rumah ya. Karena kalau kita menyebut nama Allah dengan muka yang serem, saya khawatir anak-anak trauma. Karena betul. Ya. Waktu saya jemput anak saya, kayaknya ada Mbak Indah di sini. Ya. Waktu itu anak kami sama-sama di lab school. Saya pernah jemput anak saya Ragil di lab school. Dia belum keluar dari kelas, saya duduk di kantin. Ya, waktu itu dia SMA. Ada dua temennya di depan lagi cerita. Ada dua anak perempuan. Anak perempuan A dan B. Anak perempuan A cerita, anak B kaget. Astagfirullahaladzim. Terus kata yang A, "Lo jangan istighfar." Kenapa? Kan istighfar bagus. Gua kalau dengar istighfar ingat muka emak gue. Itu karena dia trauma, Bu. Makanya Ibu kalau istighfar jangan ngotot. Ya, takut kan nanti kita anak-anak nggak mau ingat dengar ya menyebut Allah gara-gara kita kalau ya Allah gitu. Ya. Nah, dampak istighfar yang tenang tadi, yang tumak nina tadi dan khusyuk tadi itu adalah tarikan oksigen. Karena istighfar ini ya selalu diingatkan oleh Allah di Al-Qur'an dan juga di hadis Rasulullah tentang manfaatnya, faedahnya. Satu kita ambil ya dari hadis Rasulullah SAW ya. Apa kata beliau? Ya, siapa saja, oh ini nggak kelihatan ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau yang di TV kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, kata Nabi, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Tuh, solusi atas setiap kesulitan. Ya. Kemudian penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Itu dua ya, penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Coba bayangkan. Ibu perbanyak istighfar. 3 fadilah ini, 3 manfaat ini Ibu dapatkan. Apalagi coba yang dicari? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Rasakan dulu. Supaya oksigen masuk dalam paru-paru. Kemudian oksigen nanti ada pertukaran karbon dioksida di paru-paru. Kemudian dibawa ke jantung. Jantung memompa darah. Dia naik ke otak. Ke limbik sistem otak emosi. Bawa oksigen yang banyak. Makanya kita nanti tanpa terasa level emosi kita naik ke atas. Tapi begitu caranya ya Bu. Astagfirullahaladzim. Termasuk Ibu buka dompet, duitnya cuma tinggal Rp2.000. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu, dikala kita sedang nggak punya uang, pantang untuk Ibu mikir saya pinjem uang siapa. Jangan dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar berkali-kali, ya, muncul muka seseorang. Ini dia nih. Ini dia nih petunjuk nih. Muncul mukanya Mbak Suci. Wah ini dia. Beda tuh. Lagi gak punya uang langsung mikir, minta sama Mbak Suci. Belum tentu rezeki kita turun di Mbak Suci. Mbak Suci juga lagi pasti ada duit. Ya. Tapi karena istighfar dulu. Astagfirullah. Lihat dompet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita doa. Ya Allah. Ini ada cuma Rp2.000 ya Allah. Datangkan teman-temannya ya Allah. Saya sedang butuh sesuatu ya Allah. Udah Ibu tenang aja. Kadang tiba-tiba Ibu ditelepon karena Ibu pintar masak, ditelepon, Bu, saya ada dadakan nih mau pesen kue sus boleh nggak? Ya Allah. Itu rezeki bukan?
Iya. Atau ibu misalnya agak besar dan ibu panik, kadang-kadang panik selalu mikirnya pinjem. Istighfar dulu, Bu. Ya Allah, kepada siapakah engkau turunkan rezekiku? Wasilahnya kepada siapa? Makhluknya ya Allah, orangnya ya Allah. Baru setelah istighfar berkali-kali, kemudian muncul wajah, barangkali ini ya Allah. Kalau iya ya Allah, mudahkan. Baru kita datang. Mbak Suci, saya ada begini. Oh iya, insya Allah ada. Bukan? Makanya istighfar dulu. Jangan mikir dulu. Atau langsung pinjol. Oh, cilaka itu. Paham tentang ini ya? Kenapa? Karena Allah tadi memberikan apa? Penyelesaian setiap ya ada masalah. Jalan keluar terhadap ya kalau kita ada kesulitan, ada solusi untuk dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Banyak orang meremehkan istighfar. Masa manajemen emosi pakai istighfar doang, Bu Aisyah? Oh iya. Daripada susah-susah. Gampang gak istighfar? Gampang. Yang penting lafaznya jelas, kemudian tunggu dulu biar oksigen masuk. Karena nanti otak kita ini akan diberikan oksigen, level emosi naik di atas menjadi level emosi mutmainnah, sehingga mungkin gak perlu pinjam. Tiba-tiba dapat ide untuk, oh ya, ini banyak barang-barang gak berguna, lebih baik kita jual saja. Kan sekarang banyak orang thrifting jual gitu kan, supaya rumah juga bersih. Itu nanti tunggu, makanya istighfar dulu. Dan bagus lagi, ikuti perintah Rasulullah. Apa? Rubah posisi. Maka sekarang kalau ada orang bilang, Bu Aisyah, gimana caranya tenang? Gampang. 1, rubah posisi. 2, atur nafas. Termasuk istighfar di situ. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Kata Nabi, kalau kita lagi marah berdiri, kesel berdiri, jengkel berdiri, duduk. Bagus di kursi atau di bawah? Lebih bagus lagi di bawah. Paham ya? Kenapa diambil ya perumpamaan itu? Karena Rasulullah kan duduknya di bawah. Dan kalau bicara tentang ilmu energi, tadi pada saat kita buang harus ke tanah, dengan kita duduk lebih dekat tanah lebih cepat kan? Lebih cepat. Tapi jangan juga pas lagi di mall gak ada kursi, ibu langsung duduk di bawah. Lu jengkel sama suami, langsung di bawah. Ibu cari apa kek yang bisa, jangan juga langsung di bawah. Memang di bawah lebih afdal. Nah pas duduk inilah ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau memang berat banget, ibu kombinasi dengan tarik nafas panjang. Kata ahli energi, tarik nafas, buangnya lebih bagus ke kiri. Ayo tarik nafas panjang. Buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Gitu. Paham ya Bu? Makanya saya sering tuh kalau lagi kesel sama Ayah Toto, pas Ayah Toto duduk di sebelah kiri, saya pindah. Mau ngapain? Tarik nafas. Kenapa diambil begini? Diambil dari hadis Rasulullah. Pada saat kita bermimpi buruk, pas bangun meludah ke kiri. Makanya juga buang nafas ke kiri. Makanya coba cek tidur. Siapa yang suaminya tidur sebelah kiri? Hati-hati Bu. Karena perempuan paling sering mimpi buruk. Pas ibu bangun, suami ibu di kiri. Nah, kalau begitu posisinya, ibu begini dulu ya Bu. Paham ya? Makanya Bu Isa ini sering cerita ya begini. Kalau lagi jalan sama suami berdua, siapa yang sering diajak jalan sama suami berdua? Naik motor kah, naik mobil ada? Seneng nggak? Seneng Bu. Tapi 1 jam berikutnya kesel. Kenapa? Perbedaan laki perempuan yang bikin kita kesel. Naik turun level emosi. Untung kita duduk sebelah kiri dan setir di Asia kanan. Eropa kan kiri. Makanya 1 jam, 2 jam, 3 jam jalan sama suami. Maaf, itu jendela mobil berembun. Gara-gara dikit-dikit. Karena kalau kita nggak tarik nafas Bu, diajak jalan Jakarta Malang naik mobil, itu bisa baper sepanjang itu. Percuma, sakit nanti kita. Dan akhirnya nggak barokah, dosa juga. Makanya salah sedikit. Hanya gara-gara apa? Cuman gara-gara nih, tambahan lagi itu tadi 1 ya. Kan mata laki-laki nggak bisa ngelihat kita ya. Kemudian apa lagi? Laki-laki sudut matanya itu tidak seperti perempuan. Nih lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan. Perempuan lebar. Coba ibu-ibu yang perempuan saja ya, bukan laki-laki. Coba ibu-ibu atau siapapun yang perempuan, tangan kanannya ke depan. Lihat tangan. Sekarang saya tanya, apakah ibu lihat ke depan, lihat tangannya ya. Apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa seperti itu. Tuh, saya. Kata Ustadz, masa? Nggak bisa. Karena laki-laki sudut matanya itu sempit, tetapi lihat ke depan jauh. Paham ya Bu? Perempuan lihat kanan kiri lebar, lihat ke depan pendek. Ya, ini dia.
Makanya berantemnya nih, dulu Bu Isa berantemnya gara-gara apa? Ayah Toto bawa mobil, dari jauh kalau sudah mau sampai di satu tempat, dia sudah lihat gedungnya. Makanya dia bilang, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Ibu Isa karena perempuan, nggak bisa lihat jauh, begini jadinya. Mana sih? Pernah kan? Kata suami, itu mana sih? Kan gitu ya? Apa yang bikin kesal? Yang bikin emosi langsung levelnya turun? Kata suami begini, masa gitu aja nggak lihat? Itulah langsung. Makanya itu lihat kaca berembun. Paham ya Bu? Supaya kita tidak kesal berkelanjutan gara-gara itu. Dan sekarang saya kalau dibilang masa gitu aja nggak lihat, saya langsung bilang punya jawaban. Aku kan perempuan banget, matanya pendek. Itu makanya laki-laki dengan mata lurus seperti itu, ini yang disebut mata berburu, mata hunter. Karena memang laki-laki diminta untuk berburu nafkah di luar rumah, makanya matanya panjang gitu. Memang sekarang berburu nafkahnya bukan berburu di hutan, tapi berburu dari mana? Dari gedung ke gedung, dari office ke office, naik kendaraan. Ya, ini memang laki-laki yang paling cocok berburu di hutan. Coba bayangin Ibu, dengan mata yang panjang, laki-laki bisa lihat kijang pas di depannya, dan nggak banyak ngomong, tinggal ambil senjata dapat. Coba kalau perempuan yang ke hutan, udah nggak ngelihat, ngomong terus, mana kijangnya ya, mana lari atau kijang, ya kan? Udah ngomong dari kijang, lari dari kijang. Maka perempuan disebut mata penjaga sarang, penjaga sarang atau nest keeper. Kita tunggu di rumah, mata kita yang tidak terlalu panjang bisa melihat seluruh sudut-sudut rumah, sudut-sudut sarang, sehingga kalau ada binatang buas zaman dulu masuk ke sarang, perempuan yang jaga sarang itu bisa hush hush gitu. Ibu pernah nggak lagi masak, matanya dimasakkan, ya, punten, ada tikus lewat, ibu lihat, sambil masak ngedubel dalam hati, ya Allah tuh tikus sakit, karena mata kita lebar. Lagi nyusuin, mata di anak, ada orang datang, ibu tahu tuh kan, siapa tuh? Lewat matanya, karena memang kita penjaga sarang. Kalau penjaga sarang nggak perlu panjang, tapi lebar. Itu pembagian tugas dari Allah. Paham ya Bu? Nah ini juga yang sering nanti bertengkar. Apa? Pada saat anak-anak suami ya sedang bawa mobil. Sekarang gini, pernah nggak suami bawa mobil? Ini macet depan kita ya. Tiba-tiba dia ngebut. Kenapa? Karena dia tahu depan sana nggak macet. Makanya dia ngebut. Dan laki-laki pada saat dia pegang kemudi, testosteron naik gitu. Itu ahlinya laki-laki dengan otak kanan yang dominan, otak benda. Syuh. Kita sering kaget kan Bu? Dan kita bilang apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Kenapa? Karena mata kita lebar, kita takut nyamber kanan, terus otomatis mulut awas, 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 awas. Bapak-bapak kalau ibu bilang awas, 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 kagok, marah. Jangankan bapak-bapak, anak, siapa punya anak laki yang sudah bisa nyetir? Ya, ibu dibawa nih, kemudian mau nyetir, ibu bilang awas-awas, ngamuk dia tuh. Saya sering begitu. Apa kata anak saya? Udah ibu tidur aja, nanti sampai saya bangunin. Paham ya? Kenapa? Karena mata kita lihat kanan kiri. Makanya kita kasih tahu suami, awas, 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 lihat kanan kiri. Apa kata suami? Ngapain lihat kanan kiri, orang ngebutnya di depan. Mulai saat itu, saya daripada bertengkar terus, bayangkan kalau Jakarta Malang naik mobil bertengkar aja gitu aja, rugi Bu. Mending saya pasrahkan pada ahlinya. Ibu tutup mata kalau lagi begitu. Dan mulut ditutup. Kepit Bu. Karena kalau mulut ibu nggak ibu ganggu, pasti awas, awas, loncat tuh. Awas, 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 awas. Gimana Pak? Terganggu kan? Awas, awas. Itu betul katanya. Oh ya. Udah belum? Nah, paham ya? Itu hebatnya laki-laki. Tapi karena laki-laki nggak bisa lihat kanan kiri, siapa punya anak laki-laki? Ajari dia kalau nyebrang lihat kanan kiri Bu. Karena mereka main asal langsung begitu, nggak lihat lewat sudut mata. Maka kalau anak laki nyebrang suruh lihat betul-betul, lihatnya kanan, lihat kiri. Kalau perempuan mata kita begini masih bisa lihat ada mobil ada lewat gitu. Anak laki kalau ibu nggak ajarin lihat kanan kiri, main nyebrang aja. Bayangin mobil kanan kiri. Itulah laki-laki. Ya. Siapa yang sekarang ya kalau lagi diajak suaminya keluar makan, pernah cuman berdua aja?
tolong ibu duduk depan suami, jangan di samping. Percuma ibu cantik, suami nggak lihat, malah dia lihat ibu yang meja depan karena ibu di samping. Nanti kalau ibu sadar, ibu perhatiin suami ngeliat ibu yang di depan, ibu cubit, lihat siapa lah. Nah ibu nggak nutupin. Tapi waktu awal-awal nikah, kalau kita duduk di samping, mau kok suami lihat? Iya, karena perutnya belum ganjel, makanya dia lihat begini istrinya. Tapi kalau udah 5 tahun mah udah nggak kuat begini bu, makanya ibu di depan supaya pas suami angkat muka dia lihat muka ibu, dan ibu tutupi ibu yang di belakang. Paham ya bu? Iya. Kecuali sama anak-anak, nggak apa-apa anak-anak di depan, kita di samping. Tapi kalau berdua di depan, ya. Dan ingat teknik tadi digabung, cuman lihat 5 detik. Depan, ayah, jadi gini ayam. Digabung semuanya. Coba deh, tambah mesra ya Allah. Masya Allah. Makanya anak saya 5 tuh tambah mesra. Paham ya bu? Itu asiknya. Ya. Dan nanti nih, karena laki-laki emang matanya lurus, sering ada masalah di rumah. Kalau apa? Cari barang. Laki-laki cuma dapat yang di depannya, di samping kanan kiri nggak kelihatan bu, karena memang matanya lurus. Suami Bu Isa aja kalau buka kulkas begini, telur mana telur? Telur di mana bu? Di samping cuma lihatnya ke depan. Anak laki Bu Isa juga tuh kakung biasanya, bu, susu mana susu? Susu di pintu. Dia nggak lihat karena lihatnya ke depan. Kita yang di dapur teriak, ada nak di kulkas? Nggak ada bu. Ada nak? Nggak ada bu. Iya. Datang kan kita kan ngebantuin kan? Saya aja pernah tuh masalah sama suami saya bercandain saya, ini loh ayah. Terus dia bilang, loh kok ada? Loh, emang ada di samping pintu. Makanya sekarang saya taruh telur nggak semua di samping pintu, separuh di depan, supaya pas dia buka dia udah lihat ada. Sering nggak gitu bu? Pagi-pagi anak laki heboh kan, cari gesper. Bu, gesper di mana? Dia nyarinya di depan, digantungnya di samping. Makanya ibunya sewot juga kan? Apa kata ibu-ibu? Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, itu omongan ibu sedunia tuh. Dan ketahuilah ibu, laki-laki tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata, karena sesungguhnya sudah pakai mata, cuman dia nggak tahu kalau matanya panjang. Makanya banyak anak laki-laki berangkat sekolah dengan perasaan yang jengkel oleh ibunya. Kayak gara-gara, bunda pulpen aku mana ini, gunting mana, kan di samping kan? Kan di samping kan? Ya, dia nggak lihat kan? Boleh nggak bantuin aja tanpa harus pakai buku gitu? Boleh nggak? Supaya apa? Supaya jadinya ibadah. Ya, iya. Kan kalau udah tahu ilmunya jadi enak. Ya, bu kunci mana? Kata suami. Kunci mana bu? Kunci mana? Ini loh ayah. Karena kalau ibu nggak tutup mulut tuh pasti tadi pakai mata. Padahal ini kita hadapin suami loh. Kalau sampai kepengen banget ngomong, coba rubah kata-katanya. Ini loh ayah, Masya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik daripada cari pakai mata. Karena kita susah juga kalau nggak ngomong, 16.000 kata mau keluar. Seperti itu ya. Jadi laki-laki juga seneng. Oh iya, aku laki-laki banget kan gitu. Paham ya? Nah ini, jadi kebayang nggak? Kita ilmu kita gabung semua ya. Kemudian Allah kasih lagi pada perempuan ini satu anugerah yang luar biasa. Apa? Otak tengahnya, ya ini otak nih, otak dibelah ya. Kalau dibuka gitu, ada di dalam itu namanya corpus callosum tuh otak. Dia yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Ini corpus callosum yang putih, putih melengkung. Ya itu serat saraf yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Ternyata Allah ciptakan otak tengah atau corpus callosum perempuan lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Inilah yang menyebabkan perempuan bisa mengerjakan, nah ini wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul bu? Bu gendong anak kedua, masak, nyuapin anak pertama, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari.
Kita banget kan. Bawa mobil, suapin anak, masih bisa jawab telepon, kadang pasang alis, kadang itu perempuan banget kan. Ya Allah kasih itu, makanya luar biasa tuh multitasking. Laki-laki memang lebih tipis, ya. Jadi laki-laki itu memang Allah minta kalau mengerjakan sesuatu fokus pada di depannya. Dan setelah fokus di depannya, setelah 10 menit, otak laki-laki semakin konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itulah makanya laki-laki, ketika laki-laki baca koran, pegang buku, baca buku, nonton TV, pegang gadget, di atas 10 menit, laki-laki sudah nggak mendengar apa yang dikatakan wanita padanya. Makanya kita panggil, Abi, nggak nengok, karena sedang konsen, pendengarannya menurun. Perempuan, istri-istri kalau manggil suaminya 1 kali nggak nengok, panggilan berikutnya suaranya naik setengah oktav. Abi, belum lagi nengok, langsung 7 oktav. Abi, terus suami nengok kan? Ada saya ya? Kayak caleg. Kirain tadi itu gak lihat, Masya Allah. Jadi kan nengok gitu kan? Ya. Jadi laki-laki sering gitu tuh, suami-suami nengok pada panggilan yang sudah 7 oktav. Dan banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua, bapak nggak dengar. Makanya naik 7 oktav, baru bapak nengok, muka istri udah mau keluar matanya. Ya nggak Bu? Termasuk manggil sama anak laki kan? Lanang. Ya gitu. Malah saya lebih seru lagi dulu. Pernah 4 anak saya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler bersaudara lagi main PlayStation. Saya datang nih ceritanya. Dari seminar parenting. Ya. Assalamualaikum. Lanang, Priok, Kakung, Jaler. Nggak ada yang nengok. Lanang, Priok, udah naik setengah oktav ya? Lanang, Priok, Kakung, Jaler. Nggak nengok juga. Mulai. Lanang, Priok, Kakung, Jaler. Gini Bu, 4-4-nya nengok gini. Pas lihat saya, dia lihat saudara-saudaranya. Ibu kenapa marah ya? Karena mereka nggak tahu itu panggilan ketiga. Itu anak laki. Maka karena itu banyak sekali anak laki kasihan tuh. Sering dimarahin ibunya. Kamu ini bunda panggil nggak jawab. Atau anak laki lagi main, mainannya kita rebut. Gara-gara ini kamu nggak dengar bunda panggil. Anak laki Bu, kalau lagi main, ibu rebut mainannya, itu kesel banget. Marah banget. Kenapa? Skor lagi tinggi-tingginya ibu tarik. Sebentar lagi mau menang ibu tarik, itu marah anak laki loh Bu. Ya, makanya jangan ditarik. Bahaya. Ada beberapa pasien saya kena narkoba gara-gara itu. Karena dia main selalu ditarik mainannya, hanya gara-gara ibunya panggil nggak jawab. Arti akhirnya apa? Main di luar rumah, pada waktu yang salah ketemu orang yang salah. Kalau udah kena narkoba udah susah Bu. Udah biar aja, lebih baik main di rumah deh Bu. Dan kalaupun anak dipanggil nggak jawab, bukan karena itu mainan, dia lagi konsentrasi. Pendengarannya menurun. Kalau gitu gimana? Mending ibu colek. Itu pun kalau dia colek, sebentar Bu, udah kasih waktu. Jangan kita bilang, mulai, gitu. Jangan digituin. Orang lagi mencapai prestasi. Ya kan? Anak laki-laki kan memang otak bermain Bu. Dalam bermain itulah dia belajar. Makanya buat laki-laki, bermain adalah belajar. Itu laki-laki. Maka ibu kalau lihat anaknya lagi main, ibu ngomong, oh lagi belajar. Coba bisa nggak begitu? Supaya ibu nggak stres. Bu Isa kalau nggak pakai cara kayak gitu, nggak mungkin anak-anak menjadi dokter. Pasti kandas. Ya, untung belajar itu. Kalau lagi main dia belajar. Kenapa? Otak laki-laki kanannya lebih dominan Bu. Ya, jadi kanannya otak laki-laki lebih dominan sambungan otaknya. Ya, mudah-mudahan ada di sini. Coba pegang otak kanan Bu. Otak kanan ini otak bermain, otak benda, otak visualisasi, otak teknologi ini. Laki-laki sambungan otaknya yang kanan lebih dominan. Ya, dia anak laki-laki itu kenapa dia suka main? Karena memang diciptakan Allah, dipersiapkan untuk nanti cari nafkah. Makanya harus kreatif. Maka buat nih lihat ya. Nih lihat Bu. Nih. Itu anak perempuan. Sambungan otaknya dia seimbang kiri kanan. Tadi ingat tadi sambungan otak ada listrik? Ya. Laki-laki kanannya lebih dominan dari kirinya Bu. Kanan itu otak main, warna-warni, teknologi, kreativitas, benda, musik. Ya, itu kanan lebih dominan nih kanan. Makanya anak laki-laki apalagi di bawah 5 tahun, ya, belum bisa ngomong. Kenapa? Otak bicara tuh kiri. Perempuan kirinya udah nyambung, kanannya nyambung. Makanya perempuan umur 3 tahun aja sudah bisa milih baju berwarna. Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Sebab sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki masa bodoh mau sepatunya pink, bajunya hijau, coklat. Makin berwarna makin suka. Karena otak kanannya otak berwarna.
Anak perempuan udah bisa bicara, anak laki ngapain? Ngeng, 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 ngeng. Ini otak kanan, otak bermain, main musik dia ngeng, ngeng, ngeng. Ngomongnya cuman sedikit, din tuh ngomong. Siapa masih punya anak laki masih di bawah 6 tahun? Yang bicaranya masih belum lancar? Sabar. Bukan speech delay, bukan. Yang penting ibu ya stimulasi saja terus. Belajar membaca anak laki dan perempuan itu beda, Bu. Anak perempuan duduk manis, ibu kasih misalnya, maaf misalnya gini ya, duduk manis, kemudian kasih kertas aja, ibu gambar sedikit bola, kasih warna-warni bola, tulis B-O-B-O-L-A-L-A, anak perempuan ngerti. Anak laki nggak ngerti. Lebih baik ibu beli bola, karena bola kan bentuk benda, itu untuk otak kanan, baru tulis tulisan bola, tempel di bola itu. Itu dia dapat ngerti. Saya dulu semua rumah ada tempelannya, meja, kursi, bahkan supaya anak-anak saya tahu ya tulisan ibu, saya tulis Ibu Isah, tempel di dada. Dia main di ruang tamu, saya dari dapur ke ruang tamu, dapur dia nggak tuh anak-anak, ibu itu nggak ada 1 jam tahu itu Ibu Isah. Begitu anak laki-laki. Makanya kalau mau sekolahkan anak laki-laki tanya sama sekolahnya banyak mainannya nggak? Kalau nggak laki-laki repot. Sering keluar nggak belajarnya kan gitu. Ingat nggak anak laki-laki kita kalau studi tour, sebelum subuh udah bangun ya. Karena studi tour itu jalan-jalan tuh otak kanan, paham ya? Nah, ya. Kapan otak kiri anak laki-laki mulai berkembang? Ya nanti mulai dia 7 tahun mulai. Makanya kalau ada peraturan SD harus masuk minimal 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kalau perempuan 6 tahun dia bisa, orang otaknya udah kiri kanan udah seimbang. Anak laki-laki, matematika soalnya di kiri, Bu. Nah, otaknya masih kecil gitu. Laki-laki belajar matematika lebih suka yang geometri, bukan aljabar. Anak laki-laki ribet tuh. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Ribet ya? Dia lebih seneng yang ukur bangunan. Makanya belajarnya pakai Lego, pakai robotik, pakai benda, pakai balok. Itu laki-laki. Paham sampai sini ya? Nyanyi juga laki-laki lebih seneng iramanya, musiknya. Kalau perempuan antara syair tuh di kiri. Dengan musik dia udah bisa seimbang. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Itu perempuan. Syair sama iramanya. Laki-laki iramanya udah ngerti. Syairnya kacau. Ni 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 nuni nuna ni nana neneng. Ngomong nano di watade ngonan bum mata temu. Anak laki tuh, Bu. Tapi musiknya udah oke. Iramanya udah oke. Dia rebutan nyanyi, cuman rebutan mic-nya. Kenapa? Benda. Disangka mainan. Coba, Bu, bayangin kasihannya anak laki kalau kita nggak belajar ya. Makanya kenapa yang menyimpang tuh banyak anak laki? Terzolimi oleh kita, Bu. Ini anak laki nih, sama anak perempuan. Anak perempuan TK, udah bisa duduk manis kan? Terus gambar. Anak laki ngapain? Lari. Pas lari-lari, kesenggol anak perempuan. Cip. Terus anak perempuan ngapain? Karena banyak ngomong kan? Ngadu. Bu guru, Ahmad nih Bu guru, senggol aku. Ahmad yang lagi lari-lari karena otak kanannya yang bawa lari-lari, dia kesal karena diadukan padahal dia tidak merasa bersalah. Dan karena otak kanan juga, Ahmad ngapain? Pukul anak perempuan ini. Bu guru, aku dipukul. Nah, perempuan kan? Datang gurunya perempuan, belum belajar otak laki-laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad. Ahmad, kamu melanggar 2 pasal. Kasihan nggak anak laki? Kan dia nggak sengaja. Cuman belum mampu bicara bahwa saya nggak sengaja. Saya minta maaf karena otak bicaranya belum tersambung dengan baik. Malah ya dia diadukan lagi itu. Ibunya datang, ngadu nggak gurunya nih? Ngadu. Bilang apa? Bu, maaf, Ahmad nakal. Dia udah nyenggol, mukul. Gak gemeter tuh anak laki. Sian gak sih? Ya, makanya dengan belajar gini, ngerti saya. Makanya caranya, orang Jepang tuh begitu. Kenapa orang Jepang berhasil teknologinya? Karena kanannya laki-laki tidak dihambat oleh kita ibunya. Caranya apa? Itu saya belajar. Apa caranya? Gimana caranya? Mereka bilang, masukkan di otak seorang ibu bahwa kalau lihat anak laki-laki bermain, bilang, oh lagi belajar. Bermain adalah belajar. Belajar adalah bermain. Itu slogan untuk anak laki-laki. Jadi kalau bapaknya tanya, Lanang lagi ngapain Bu Isa? Lagi belajar ayah. Seneng gak
bapak di kantor seneng pada lagi main PlayStation. Emang belajar Bu? Iya. Dia belajar apa? Strategi perang. Dia belajar berinteraksi dengan teman-temannya, apalagi sekarang dengan online. Dia belajar bagaimana strategi perang untuk supaya bisa ya mengalahkan musuh. Kan itu penting buat laki-laki. Dia belajar bagaimana mengirit-ngirit uang untuk nanti membelanjakan uangnya itu untuk senjata. Itu belajar, Bu. Belajar. Ya, sampai sini bisa paham ya? Iya. Jangankan anak kita, laki-laki yang jadi suami pun masih suka main, bukan? Siapa yang suaminya juga suka main? Iya. Makanya bilang, ya Allah laki banget. Kenapa? Karena saat ini sampai besar pun otak laki-laki memang Allah kasih, otak kanannya lebih dominan dibanding perempuan. Kapan otak kiri kanannya laki-laki seimbang? Umur 18 tahun ke atas. Waktu kapan itu? Mahasiswa. Siapa yang anaknya laki-laki masih TK dan SD, Bu? Sabar sampai mahasiswa ya. Paham ya? Iya. Oke, ya. Itu supaya kita nggak marah sama anak ya.